Sebenarnya, yang menghancurkan banyak mimpi bukanlah kegagalan, tapi berhenti di tengah jalan. Hari ini semangat, besok hilang. Dan itulah kenapa konsistensi lebih penting daripada motivasi. Yuk kita bahas. Assalamualaikum. Selamat datang di Literasi Ngopi. Tempat kita ngopi, mikir, dan bertumbuh bersama. Pernah nggak sih ngerasa udah niat banget buat konsisten sama sesuatu, tapi kok ya susah banget? Nah, kali ini kita akan kupas tuntas kenapa itu bisa terjadi dan apa sebetulnya alasan kita seringkali gagal di tengah jalan. Oke, jadi ini dia yang bakal kita bahas. Kita akan mulai dari mitos paling besar soal tekad. Terus kita lihat gimana lingkungan diam-diam mengatur pilihan kita, lalu kita bedah soal energi versus waktu, perang melawan dopamin digital, dan terakhir, gimana caranya jadi arsitek buat hidup kita sendiri. Kita mulai dari yang pertama ya, soal mitos tekad. Sering banget kan, kita semangat di awal bikin resolusi, baru seminggu udah kendor lagi, dan ujung-ujungnya kita nyalain diri sendiri. Emang tekad gue kurang kuat nih. Pikiran kita tuh seringnya sederhana, kalau mau berhasil ya harus lebih ngotot lagi. Tapi coba deh kita pikirin ulang, gimana kalau ternyata akar masalahnya itu bukan di dalam diri kita, tapi justru ada di luar. Nah, ini dia poin kuncinya. Kita sering banget mikir kalau perubahan itu soal niat dan motivasi. Padahal, ada pendorong yang jauh lebih kuat, yaitu lingkungan di sekitar kita. Inilah yang sebenarnya pegang kendali, seringnya tanpa kita sadari. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, tangan tak terlihat dari lingkungan. Biar lebih kebayang gimana lingkungan ini membentuk pilihan kita, ada satu eksperimen nyata yang menarik banget buat kita lihat. Konsep di balik eksperimen ini namanya arsitektur pilihan. Intinya sih, gimana cara sebuah pilihan itu ditunjukin ke kita, itu bisa banget ngubah keputusan akhir kita. Hal yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya besar. Jadi, ceritanya ada penelitian di sebuah rumah sakit di Boston. Mereka mau coba bikin orang-orang jadi lebih sehat, tapi tanpa ceramah, tanpa poster, tanpa ngomong sama sekali. Caranya cuma dengan mengubah penataan minuman di kafeteria mereka. Dan hasilnya benar-benar nunjukin kekuatan lingkungan. Coba lihat deh, penjualan soda turun sampai 11,4%, sementara penjualan air mineral naik gila-gilaan sampai 25,8%. Dan ini semua terjadi cuma karena mereka mindahin letak minumannya. Seperti kata James Clear, lingkungan itu adalah tangan tak terlihat yang membentuk perilaku manusia. Eksperimen tadi jadi bukti nyata kan, betapa kuatnya pengaruh hal-hal di sekitar kita. Oke, kita udah bahas faktor dari luar, yaitu lingkungan. Sekarang, yuk kita geser fokusnya ke dalam diri kita. Tapi bukan tekad yang mau kita bahas, melainkan sesuatu yang sering kita lupakan, energi. Selama ini kita kan sibuk banget ngomongin manajemen waktu ya kan? Padahal ada yang lebih penting untuk dikelola, yaitu energi. Kenapa? Waktu itu jumlahnya tetap, 24 jam sehari buat semua orang, dan nggak bisa ditambah. Tapi energi, nah ini yang menarik. Energi itu bisa kita perbarui, bisa kita isi ulang. Jadi, gimana cara ngelola energi yang benar? Pikirin deh, kita ini harusnya kerja kayak pelari sprint, bukan pelari maraton. Maksudnya, kita kerja dengan fokus penuh dalam rentang waktu tertentu, misalnya 90 menit. Setelah itu, wajib istirahat. Kita butuh waktu pemulihan yang disengaja untuk ngisi baterai kita lagi. Tapi ngelola energi di zaman sekarang tuh ada tantangan beratnya. Ada satu hal yang jadi vampir energi kita dan bikin semua sistem yang udah kita bangun jadi berantakan. Apa itu? Dunia digital. Coba kita lihat angkanya di Indonesia aja. Ada 191 juta pengguna aktif media sosial di awal tahun 2022. Gede banget kan? Dan platform-platform ini tuh memang sengaja dirancang untuk satu hal, menyedot dan mengunci perhatian kita selama mungkin. Caranya gimana? Mereka manfaatin sistem dopamin di otak kita. Dopamin ini kan hormon yang berhubungan sama motivasi dan rasa senang. Nah, media sosial ngasih kita suntikan dopamin instan lewat likes, notifikasi, atau video pendek. Ini yang bikin otak kita jadi ketagihan sama imbalan yang serba cepat dan gampang. Masalahnya, kalau kita terus-terusan dibanjiri sama dopamin digital ini, otak kita jadi kebal. Akibatnya, hal-hal yang butuh proses panjang dan usaha, kayak belajar skill baru atau ngerjain proyek penting, jadi terasa ngebosenin dan berat banget. Kita jadi kehilangan kemampuan buat menunda kepuasan.
Oke, jadi kita udah tahu nih musuh-musuhnya. Lingkungan yang nggak mendukung dan dopamin digital yang menguras energi. Pertanyaannya sekarang, terus gimana caranya kita ngambil alih kendali lagi? Gimana caranya kita membangun konsistensi yang beneran awet? Jawabannya ada di perubahan mindset. Kita harus berhenti jadi korban lingkungan, kita harus berhenti jadi konsumen pasif dari dunia yang didesain orang lain untuk kita. Sebaliknya, kita bisa dan harus jadi arsiteknya. Kita yang desain lingkungan kita sendiri. Nah, gimana cara jadi arsitek itu? Ini ada 3 prinsip super praktis yang bisa langsung kita terapkan. Pertama, kurangi hambatan. Bikin kebiasaan baik jadi gampang banget buat dimulai. Contohnya, siapin baju olahraga dari malam sebelumnya. Kedua, tingkatkan hambatan. Buat kebiasaan buruk jadi susah buat dilakuin. Misalnya, cabut kabel TV terus simpen remote-nya di ruangan lain. Terakhir, buat isyaratnya jadi jelas. Taruh pemicu kebiasaan baik di tempat yang gampang kelihatan. Kayak naruh gitar di tengah ruang tamu kalau mau rajin latihan. Jadi intinya begini, kita adalah desainer dari dunia kita, bukan cuma konsumennya. Jadi pesan utamanya adalah, yuk berhenti nyalahin tekad atau motivasi yang naik turun. Coba deh, mulai sekarang, tanya ke diri sendiri, perubahan kecil apa yang bisa aku desain di lingkunganku hari ini untuk bikin hidupku jadi lebih baik? Terima kasih sudah menyimak.